Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the Grid Power Energy Technology Indonesia, I would like to present about the Grid Power, one of the world-class battery manufacturer. In this presentation, I would like to have the two subjects. First is about the Grid Power itself, and the second about energy storage of the Grid Power. Grid Power is one of the professional lithium-ion battery listed company established on 2001, and 2015 we are listed in the stock market in China, and our revenue on 2020 is about 1.6 billion US dollar with more than 10,000 employees, and our compound growth in the past 2 years is about 60%. This is our technology milestone established on 2001. We introduced the nickel metal hydride, 1,800 milliampere hour battery. And another important milestone is on 2011, we introduced the first generation energy of the battery with 10 to 20 ampere hours LFP battery. And on 2019, we introduced the EV battery with the 6C fast charging. And also 2020, we launched also the sodium ion battery. And 2021, the company started produce product from recycle of those waste batteries. And 2023, the product with the S24 technology start mass production. This is our R&D strength. We have the one national level postdoctoral research center, the 2 provincial level research center, and 4 research institute, 1 testing center, and more than 2,200 engineers with more than 10 specialist partners of universities, institutions in the field of electrochemistry. We have the technology accumulation that now bring us on the core competence in excellent safety, high energy efficiency, and also long cycle life. Our relentless dedication to progress is evident about 410 registered and applied patents, including more than 170 groundbreaking inventions. This is our new technology invented on the last year, 2023. We introduced sodium ion battery. We introduced also S24. S24 technology is a new material technology for the positive electrodes, which can features the solid content of the slurry has broken through 70%, and the battery cycle life has increased by 20%. And the raw material used in this technology are environmentally friendly. And the last, we also introduced the flame retardant electrolyte technology. It's already patented. It makes battery much safer through enhancing the thermal stability and high temperature resistance effectively. We also present the global location. We have the 10 production facility and 3 overseas office. This is our production facility. As for the quality assurance, we have already got the quality management system, ISO 9001, ISO 14001, and also IATF 16949, and others also like UL, CE, and other certifications. As for the service and support, we have the service team with the 15 professional teams distributed in the 9 regions. If any complaint, we can give the feedback within 24 hours, and temporary solution provided within 48 hours, and overall solution provided within 5 working days. On the VIP service, we have the on-site support at the factory, and as the system service, free regular inspection during the warranty period with the various service methods. This is our achievement. We have already installed about 800K set of energy storage products at more 50 countries or area without any accident in installed project. Another achievement, we are number 2 in the global residential ESS battery market by CNSA, by ICC, and by GGII.
and also number 5 in the global ES battery market by CNSA, ESSA, and also GGII. This is our global customer. We support to Sungrow, Trina Solar, TBA, Sach, Huawei, Longi, Growatt, and many other customers. Company vision. Our target is to become a global leader in the battery storage technology, which focusing on the energy storage, making a good products, achieving customer, and also deliver the high quality products. Grid Power is reliable. Since its founding in 2001, Grid Power has generated steadily annual growth and profits, and on 2022, our revenue is about 10 billion RMB. This is our development goal. We set up on the next 3 years that we target that our growth will be 50% per year, and in the next 3 years we'll become a global leader in supplying energy storage battery. Next, I would like to talk about the energy storage of the Grid Power. This is our milestone for the energy storage. 12 years of professional energy storage experience. 2001, first generation energy battery 10 to 20 ampere hours LFP was launched. And 2017, achieved the result of in the field of the mobile base station, residential energy storage, PV energy storage, and others. And 2018, we complete delivery of the megawatt level system in the international market and establish a stable cooperation with relative major customer in the communication industry. In 2019, established a joint venture with Jianhui Lithium Battery, supplying China Tower. In 2021, becoming a core supplier of China Huadian Corporation, China Mobile, Sungrow, and others. And 2022, signed a strategic cooperation agreement with the 3 George Electric Power, Jiquang Electric, TBA, etc. And also obtained the UL 9640 certification in the United States. Our energy storage battery also applied cover from the residential energy storage for the commercial and industry, CNI, and also utility scale with some scenario like a peak saving, renewable integration, energy arbitrage, and others. Grid Power also provide a product and solution. As for the products, we provide the battery for the energy storage from cell, pack up to rack, and also the battery for the consumer battery and also the EV battery. And for the energy storage solution, we customize a solution for utility scale, standardized solution for commerce and industrials, and also the intelligent PV. Grid Power first generation ESS system was launched on 2011. The company provides a full range of the products, including battery cells, module, pack, and cabinet, which can meet application of different scenario, such as residential, CNI market, and utility scale application. This is our advantage of the energy storage battery. From the cell level, we have the positive tolerance capacity, high energy efficiency, long cycle life, excellent safety, and high consistency. As for the module level, we have the fine matching, heat transfer optimization, reliable early warning, cell-to-cell thermal split barrier. And then the rack level, we have the air or liquid cooling optimization, refined fire protection, precise temperature control, and security features. And last, for the battery system, we have the multiple protection policies. Every temperature is low, temperature difference is so small, multi-source fire suppression, reliable detection, early warning, and also structural and thermal simulation validation. This is our global certification. We already comply in the Europe, North America, Japan, Australia, and China certification, such as IEC, ROS, REACH, UL, GIS, and GBT. As for the energy storage solution, we can customize solution for the utility scale,
The company provides customer solution for key customer, including outdoor cabinet and container system and so on, and energy storage system for CNI. Liquid Power have the grid series for CNI customer in China and also for the intelligent PV. This is the cell what we have from the 2020 ampere hours, 150 ampere hours for application, utility, and CNI, and already certified by GB, UN, and IC. Other prismatic scale cell is about 280 ampere hours also. This is another capacity for the utility and CNI, and also more testing certification like a GB, UL, and others. This is new cell, 320 ampere hours, which also used for the utility and CNI. Also 340 ampere hours, also for the utility and CNI. This is another 100 ampere hours prismatic cell, which also can use for the residential and portable application, and although already got the certification IC, UL, and also UN 38.3. Another types of the cell we also produce for the both style. This is 30 and 25 ampere hours, which also suitable for the application for the residential and portable, and already got the certification like IC, UN 38.3, and also the UL. And for the cylindrical itself, we also have the 50 and 20 ampere hours. It is also for the resident solution NEV battery. And for the 20 ampere hours, also get the certification from IC, UL, and others. This is another new invention for the natrium battery. We also have the 91 ampere hours and also 3.5 ampere hours. This is for the liquid pack, suitable for the CNI and also for the containerized. Liquid cooling packs, it is already have the standard, you already get the standard for UL 9540A and also IP level 67. This is for air packs, another pack for the CNI and containerized. This is liquid packs, which have the capacity about 372 kilowatt hours and 344 kilowatt hours, and already got the certification IC and also UL. And for the others, it is bigger size, 372 and 172 kilowatt hours. It is outdoor battery system, Magna UTL 373, and also Magna CNI 2023 AC and 25 AC. This is another outdoor battery system we already provided to the customer. And last, it is the containerized. We have the 3.44 kilowatt hours and also megawatt hours and also 5.2 megawatt hours already certified by IC and UL. This is some of the application cases we already present in many countries and also in China. So our company mission to make a clean energy safer and more accessible. Thank you.
Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Aldrin, saya dari PT Hexing Technology Indonesia. Kalau teman-teman tahu PT Hexing mungkin kenalnya akan KW Meter PLN karena kita ada nomor 2 ya untuk produsen meteran PLN ke PLN. Tapi sebenarnya kita lebih daripada itu. Di Hexing misi kami adalah kita berusaha men-create energi listrik yang lebih hijau dan lebih mudah untuk diakses oleh semua orang. Visi kami adalah dedicated to building a greener world. Kami berdedikasi menjadi yang terdepan dalam membangun dunia yang lebih hijau lagi. Hexing sendiri di-found itu tahun 1992 di Hangzhou, China. 2016 kita IPO di Shanghai Stock Exchange, 2009 kita hadir di Indonesia sebagai produsen meter untuk PLN, 2011 kita bangun pabrik di Karawang, dan sekarang di 2024 kita mempunyai nilai TKDN sebesar 70% untuk meter PLN. Selain di industri meter, kita juga punya merek untuk energi terbarukan namanya Livoltech. Itu kita memproduksi inverter, baterai dan EV charger. Persebaran Hexing sendiri pusatnya ada di China. Headquarter kita ada di Hangzhou, China, dengan pabrik di Hangzhou, Nanjing dan Ningbo. Kita juga ada kantor di Shenzhen, Shanghai dan Hainan. Selain itu kita juga ada 7 pabrik yang tersebar di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia di Karawang, KIM Karawang. Selain itu juga kita punya 24 kantor cabang di seluruh dunia dengan 7 branch office utama. Di Hexing kita ada 4 brand. Yang pertama adalah Livoltech untuk energi terbarukan. Di sini kita punya produk-produk EV charger, inverter dan baterai. Untuk brand Hexing kita lebih ke smart grid, ada meter, panel transmisi dan distribusi, ada retro juga. Lalu kita ada Zeling untuk water meter PDAM. Di sini kita mengunggulkan teknologi ultrasonic kita sebagai sensor untuk mengukur debit air. Dan kita juga punya produk yang residensial, industrial dan juga untuk satu area. Lalu yang terakhir kita punya brand Lithiot namanya. Ini berfokus kepada pengembangan IoT. Di sini kita mempunyai modem untuk seluruh produk kita menggunakan modem Lithiot. Kita juga ada produk yang bernama sub-metering product. Di sini kita ada smart meter, smart breaker dan juga ada smart MCB. Untuk energi terbarukan di brand Livoltech kita punya EV charger yang dari paling kecil 7,3 kW hingga yang paling besar 120 kW DC fast charge. Kita juga punya produk inverter dari 1,6 kW hingga 250 kW dan juga kita punya baterai dari yang paling kecil sekitar 2,5 kWh hingga yang paling besar sebesar 1,5 MWh. Di sini yang paling unik kita juga punya produk mesin kapal listrik. Jadi di sini mesin kapal gak perlu lagi pakai solar, tapi kita bisa pakai energi matahari dari solar panel ke baterai dan ke motor listriknya seperti itu. Lalu untuk Hexing kita punya yang disebut sebagai Smart Distribution Equipment. Di sini kita punya produk RMU, reclosure, switchgear, dan cabinet substation. Semua produk ini kita bisa kendalikan dengan SCADA melalui sistem kita SCADA. Dan ini semua sudah smart semua ya teman-teman. Untuk smart grid atau smart meter, kita punya produk-produk utama yang kita tawarkan di seluruh dunia. Untuk di Indonesia, yang gambar di tengah ini adalah produk AMI, Advanced Metering Infrastructure. Ini yang kita galakkan di tahun lalu dan bersama SGPI. Kita juga produsen meter di seluruh dunia, seperti yang bulat di sebelah kiri. Teman-teman, itu adalah untuk meter di South Africa dan Australia. Lalu juga ada meter bentuk kotak untuk di Latin Amerika. Untuk IoT-nya sendiri kita juga punya infrastructure IoT terkhusus di bawah brand Lithiot. Kita punya base gateway, repeater, communication NIC, dan juga kita punya modem-modem yang kita hubungkan ke seluruh produk kita. Dan yang paling utama, yang paling baru ini teman-teman, kita juga punya produk yang namanya sub-metering product, seperti yang saya sebutkan tadi. Kita ada produk smart meter untuk 1 fasa dan 3 fasa, kita juga ada smart plug dan juga ada smart MCB. Untuk water meter, kita mengunggulkan teknologi ultrasonic debit sensor kita ya teman-teman. Dan ini semua lengkap dari DIN paling kecil di 2,5 sampai DIN 50. Dari yang residensial, CNI dan juga untuk community. Ini bisnis scope kita. Basically kita menyediakan infrastructure dari end to end ya teman-teman. Dari hardware-nya, software-nya, dari produknya, dari vending-nya, even ke vending-nya M to M. Kita juga sediakan ke modemnya, hingga modemnya sekalipun ke sistem manajemennya kita juga sediakan teman-teman.
Ini untuk produk-produk energi terbarukan kita yang paling banyak kita jual. Ini untuk pasar Eropa. Kita punya inverter hybrid ya teman-teman, yang kita bisa gabungkan dengan baterai of course. Dan yang paling mutakhir nih teman-teman, kita punya suatu sistem yang dimana sistem ini menggabungkan EV charger dengan inverter hybrid. Jadi antara inverter dengan EV charger itu saling berkomunikasi sehingga menciptakan sebuah sistem pengecasan mobil yang 100% green energy. Jadi teman-teman bisa ngecas mobil listrik teman-teman pakai 100% full dari energi listrik, dari energi matahari teman-teman. Ini untuk manajemen sistem kita, ini yang sistem perumahannya ya. Jadi kita menyediakan manajemen sistem dari yang untuk perumahan, paling kecil perumahan residensial, CNI sampai ke community, microgrid segala macam kita ada teman-teman. Ini yang solar system ya, solar CNI, solar power system yang untuk CNI, commercial dan industrial. Di sini kita menyediakan baterainya juga, baterai lithium ferrofosfat, itu dari produk kita, Livoltech. Dari yang paling kecil 20 kWh hingga 375 kWh dan ini bisa diparalel sampai 5 teman-teman hingga 1,5 mega. Di sini kita juga sediakan PCS-nya, cabinet substation juga kita ada. Dan di sini semua kita bisa kontrol teman-teman menggunakan IMS, Industrial Energy Management System, yang kita create sendiri, yang kita kembangkan sendiri untuk mengontrol semua perangkat-perangkat teman-teman, bukan hanya yang perangkat-perangkat hexing, tapi juga perangkat-perangkat lain. Kita juga bisa sambungkan menggunakan IMS ini teman-teman. Di sini kita ada teknologi yang paling mutakhir yang itu teknologi microgrid. Basically ini teknologi yang menggabungkan semua perangkat hexing, perangkat-perangkat yang kita sediakan end to end untuk satu daerah. Jadi kita menyediakan solar power plant-nya untuk satu daerah tersebut. Kita sediakan inverternya, baterainya, energi storage system-nya. Juga ada EV charger-nya kalau teman-teman butuh. Juga ada IMS-nya, monitoring sistemnya yang dimana teman-teman dengan satu device, dengan satu manajemen sistem, teman-teman bisa mengontrol semua perangkat-perangkat teman-teman. Selain itu kita juga menyediakan perangkat-perangkat distribusi dan transmisinya untuk electricalnya dan ini semua sudah smart, tidak lagi yang manual. Kita semua sudah smart dengan menggunakan IMS ini teman-teman. Ini energy management system yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini dengan satu dashboard aja teman-teman bisa mengontrol semua perangkat teman-teman secara otomatis. Enggak hanya otomatis, di sini juga kita ada sediakan AI-nya juga teman-teman. Jadi dengan manajemen sistem ini dia akan mempelajari penggunaan energi teman-teman di mana kapan teman-teman membutuhkan energi paling banyak, kapan paling sedikit dan akan disesuaikan dengan baterainya, dengan penyimpanan baterainya sehingga penyimpanan energi ini akan lebih optimal, penyimpanan dan penyalurannya akan lebih optimal. Dan bukan hanya itu, ini juga bisa teman-teman akses melalui handphone teman-teman. Ini AMI solution yang kita galakkan di tahun lalu bersama SGPI. Basically ini adalah smart meter ya, meter pintar yang sedang digalakkan oleh PLN juga. Untuk meter pintar ini basically dia adalah meter bidirectional. Jadi dia bisa mengukur arus masuk dan arus keluar dan itu semua bisa dikomunikasikan langsung ke ke head office-nya nanti teman-teman. Jadi teman-teman PLN nggak perlu lagi ngecek satu-satu meteran listrik di rumah teman-teman. Hanya melalui satu dashboard aja si PLN bisa ngecek langsung berapa penggunaan meter di rumah teman-teman secara langsung on time. Dan di sini kita juga nggak cuma menyediakan meternya aja, kita juga menyediakan modemnya, routernya, segala macam. Dan ini sebenarnya apabila dikembangkan lagi bisa kita gabungkan kembali dengan perangkat-perangkat distribusi dan transmisinya teman-teman. Ini untuk meta to cash solution, mungkin kalau teman-teman lebih familiarnya meteran token ya teman-teman. Tapi dibalik itu semua ada suatu sistem yang namanya M2C, meter to cash. Jadi basically PLN bisa teman-teman beli token ke PLN dan dari token itu kita di-generate tokennya dan bisa teman-teman convert ke energi. Itulah yang kita sediakan di sini. Dan kita nggak cuma sediakan untuk PLN aja, tapi juga kita juga sediakan untuk swasta. Jadi misalkan satu apartemen, tadinya satu apartemen itu beli listrik bulk dari PLN dan dia bisa salurkan secara sendiri ya ke tenan-tenannya masing-masing itu dengan sistem M2C. Jadi teman-teman beli token itu langsung ke pihak apartemen, enggak ke pihak PLN.
Ini distribution automation solution-nya, ya baik lagi kita menyediakan end-to-end solution ya teman-teman. Dan bukan hanya di hardware-nya aja, bukan hanya meternya aja, tapi juga kita sediakan juga PLTS-nya, even ke sistemnya juga teman-teman, ke vending-nya juga. Ini smart water metering solution, ini basically AMI tadi, Advanced Metering Infrastructure tadi, itu bisa juga diimplementasikan ke water meter teman-teman. Jadi PDAM bisa ngelola air itu nggak usah manual lagi sekarang, bisa pakai AMI solution dari kita. Infrastrukturnya kita juga lengkap di sini, sampai ke transmisi juga ada kita produk-produknya teman-teman. Kita di Hexing kita selalu berinvestasi ke orang-orang yang kita punya. Kita selalu memberikan training, kita selalu memberikan public welfare activities kepada karyawan-karyawan kita, dan semua ini adalah misi dari Hexing juga teman-teman, untuk pengembangan SDM-nya sendiri. Kita juga berdedikasi kepada employee kita, kepada teknologi yang kita serahkan ke employee. Kita selalu adakan training setiap 6 bulan sekali lalu kita juga di Hexing juga kita selalu berinovasi teman-teman. So far kita udah punya 15 paten ya untuk penemuan-penemuan baru di dunia meter dan di dunia EBT juga. Kita juga punya 44 software copyright yang kita gunakan sendiri, dan untuk R&D kita juga nggak main-main teman-teman. Kita punya 800 personal R&D yang siap untuk mengembangkan produk-produk smart grid kita. Ini beberapa proyek yang kita pernah kerjakan ya. Yang pertama ini di PLTS off grid ya, untuk di perkebunan kayu. Jadi basically sekarang itu para perkebunan ini menggunakan full dari diesel, yang mana itu per liternya aja sekarang udah 15.500, which is sangat-sangat mahal ya, sangat-sangat costly. Kita udah hitung penggunaan energi mereka, kita udah hitung berapa bahan bakar yang mereka gunakan, dan itu dan setelah kita hitung per KWH yang yang perlu mereka keluarkan uang, itu sekitar 5.000 per KWH teman-teman. Jadi cukup mahal jika dibandingkan dengan PLN, listrik PLN itu sekitar 1.400 aja. Sedangkan kalau pakai diesel itu sekitar 5.000. Maka dari itu para perkebunan kayu ini pengen switch ya teman-teman ke ke PLTS full off grid. Jadi dari 5.000 per KWH kita ubah jadi 1.000 sekian per KWH teman-teman. Selain itu juga para perkebunan kayu ini sekarang nggak bisa ngekspor kayu mereka ke Eropa karena mereka harus mempunyai suatu sertifikasi khusus yang mengharuskan mereka untuk stop menggunakan diesel. Maka dari itu penggunaan PLTS ini sangat-sangatlah penting bagi para pengembang kayu yang ada di tengah hutan yang tidak ada akses listrik ke PLN yang selama ini menggunakan diesel. Kita juga sekarang sedang on proses untuk pembangunan PLTS on grid 15 kW di data center Telkomsel di Meruya teman-teman. Ini project case terbesar kita so far. Kita punya project case paling besar di Brazil yang menggabungkan bukan hanya PLTS aja, bukan hanya PLN juga, tapi juga dengan gas generator kita juga gabungkan di sini. Dan melalui project ini kita juga mengembangkan suatu teknologi baterai khusus yang dimana untuk switchingnya itu hanya sekitar 5 milisecond teman-teman. Jadi ini sangat-sangat cepat. Bahkan kedip aja enggak teman-teman. Jadi ya ini nama teknologinya adalah Black Start. Jadi previously Black Start ini hanya dimiliki oleh diesel generator dan sekarang kita kembangkan juga untuk baterai LFP, dan ini di dunia hanya kita yang punya patennya teman-teman. Kita juga bangun PLTS di kantor pajaknya Eswatini sekitar 300 kW peak, lumayan besar untuk sebuah kantor pajak aja teman-teman. Kita juga, kalau teman-teman tahu Ferrero Rocher coklat yang warna coklat yang warna gold, itu kita juga bangun PLTS di pabrik di Afrika Selatan teman-teman. Dan ini case yang paling beneficial bagi community so far untuk dari Hexing. Kita bangun sekitar 6 microgrid PLTS di Uganda teman-teman. Jadi desa-desa yang belum ada listrik itu kita bangunkan PLTS-nya sehingga sekarang mereka bisa menikmati listrik secara hemat, tidak perlu pakai diesel lagi. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jangan lupa untuk datang ke booth kita, booth Livaltech Hexing di Electric and Power Indonesia di booth 80188 di Hall D1. Terima kasih.
Oke, selamat pagi sahabat elektrik dan power Indonesia. Perkenalkan saya Karna selaku host pada acara kesempatan pagi ini. Kali ini kita akan kedatangan tamu eksklusif yaitu Bapak Sartono. Beliau selaku senior manager dari PT Multi Kencana Niaga Tama atau biasa kita punya brand Multi Kabel. Oke, selamat pagi Pak Sartono. Selamat pagi Pak Karna, selamat Oke, Pak. pagi sahabat elektrik dan power Indonesia 2024. Bagaimana kabar Pak Sartono pada pagi ini? Alhamdulillah baik dan sehat Ya, Pak Pak. Karna. Oke Pak, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa sih atau siapa sih itu multikabel Pak. Bisa dijelaskan Pak, apa sih sebenarnya multikabel itu Pak? Oke, baik. Coba kami jelaskan bahwa memang multikabel berdiri sejak tahun 1997, kemudian terus melakukan pengembangan di tahun 2002, 2016, 2017, dan sampai dengan 2022 kita telah terus melakukan improve terkait inovasi produk maupun mesin-mesin terbarukan. Oke, jadi sudah lama juga ya Pak ya, sudah Kurang lebih 27 tahun. 27 tahun ya Pak, wow 27 tahun, Pak. luar biasa Pak. Nah oke, 27 tahun sampai saat ini sudah multikabel ini sudah dapat proyek di mana aja nih Pak? Dengan usia yang sudah cukup lama ya Pak ya? Baik, kalau project kita sedang menangani proyek strategis nasional Oke. untuk GIS Tambak Lorok Semarang. Nah itu Oke. merupakan proyek besar migrasi dari Indonesia Power kemudian ke GIS Tambak Lorok 3, kemudian disuplai melalui kabel SKTT dan didistribusikan melalui kabel SUTT Pak. Wow, lumayan ini Pak ya, apa namanya prestis ya Pak ya untuk proyeknya. Prestis, dan itu juga bisa menyalurkan listrik sampai dengan Jawa Bali Pak. Oh, kalau boleh tahu nih Pak, pabriknya sendiri berlokasi di mana sih Pak? Pabrik kami berdiri di Cikande Serang, Oke. Provinsi Banten. Kemudian juga luas area pabrikan kami sekitar 14 hektar. Wah cukup luas ya Pak ya, Ya. luas ya Pak ya. Ya, Oke, kami oke. juga dibagi menjadi beberapa plan. Oke. Ada plan tegangan rendah, kemudian bare conductor, plan medium voltage, dan tegangan tinggi. Juga Oh, kita sedang oke. expand untuk kabel-kabel fire resistant, flame retardant, juga kabel-kabel instrumen Pak Karna. Oh jadi cukup beragam ya Pak ya Cukup untuk beragam, produk-produk ya. yang dihasilkan oleh multikabel ini. Betul. Oke Pak. Sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat saat ini dan kebutuhan konsumen. Oke. Kita selalu update Pak. Pak ini aku lihat di depan ada 2 sampel. Ini kabel apa ini Pak? Ini benda apa ini Pak? Boleh jelaskan Pak? Oke, ini adalah kabel fire resistant, Oke. di mana kabel tersebut digunakan untuk proteksi gedung-gedung yang membutuhkan tingkat safety sangat tinggi, Pak. Oke. Nah ini apabila terjadi kebakaran, jadi ada simulasi pengujian, Oke. kebetulan nanti bisa kita lihat di booth kami. Dan Oke, oke. secara fungsi itu masih dapat mengalirkan aliran listrik Ya. apabila terjadi kebakaran yang tidak kita inginkan, Pak. Oh artinya kabel ini tahan api ya Pak ya? Kalau betul. untuk orang-orang yang Betul. umum gitu, oh ini kabel tahan api ya Pak ya? Betul, ini adalah Oke. fire resistant cable atau kabel tahan api dengan Oke, oke. suhu 700 sampai 950 derajat. Oke, ini kan kita lihat luas lahannya luas Pak ya, 14 hektar. Betul. Nah secara kapasitas itu mesin-mesin kita seperti apa nih Pak? Oke, coba saya jelaskan masalah Oke. kemampuan mesin-mesin kita. Oke, Mesin kita terdiri dari mesin drawing, oke. kemudian ada mesin stranding, Hmm. kemudian juga kita punya 3 CCV line, Oke, dua untuk medium, satu untuk tegangan tinggi, oke. kemudian ada tapping mesin, armoring, dan cabling mesin Pak Karna. Oke. Dan ini adalah mesin-mesin yang terbaru. Oh ini dengan, ini mesin teknologi. apa ini Pak? Oh ini Kalau adalah boleh saya mesin corrugated aluminium seamless extrusion. Oh, Nah ini di Indonesia ini baru ada 3 pabrikan yang memiliki. Oke. Jadi ini Wow, full belum banyak ya, extrusion Pak, ya? dan tidak ada sambungan pada selongsong atau corrugated Oke. sheet-nya. oh, Nah ini juga ada metal corrugated
cuman dia ada pengelasan. Nah ini maksimum diameter sekitar 50 mili Pak. Oh Kita ini bisa yang maksimal proses, ya, betul. oke. Kemudian juga ada mesin lead extrusion mesin. Ini untuk apa ini Pak, prosesnya Nah apa nih ini Pak? proses pelapisan metal Oke. yang berfungsi untuk melindungi Oke. kabel dari pengaruh kimia atau Oke. zat-zat kimia yang mengakibatkan korosif pada isolasi kabel. Oke Pak. Oke. Selanjutnya aku pengen tahu nih, kira-kira multi range produknya seperti apa aja sih Pak? Jadi multi ini produknya jenisnya apa aja nih Pak kabelnya? Oke, baik. Produk multi sudah cukup banyak variannya ya. Ya. Oke. Yang pertama adalah bare conductor. Kemudian kita ada kabel low voltage cable, Oke. medium voltage cable, high voltage cable, juga ada kabel instrument cable, fire resistant Oke. cable, kemudian juga metal corrugated aluminium cable, PV solar cable, Oke. juga marine cable, dan yang terakhir adalah air piloting cable untuk bandara, Oh landasan berarti pacu Pak Karna. benar-benar produknya cukup beragam ya Pak ya? Cukup beragam Jadi- sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan Oke. konsumen. Oke Pak, mantap kali nih Pak, multi nih Pak. Oke, kira-kira dari sisi kapasitas produksi untuk multi sendiri seperti apa nih Pak? Untuk kapasitas produksinya? Oke, baik. Saya coba jelaskan terkait dengan kapasitas produksi. Kapasitas produksi kami berdasarkan tonase. Yang pertama adalah dari Ya. kapasitas aluminium tegangan rendah atau low voltage. Oke, Kita bisa menghabiskan sekitar 15.000 ton per tahun. wow besar ya Pak ya? Besar, cukup besar Pak Besar, Karna. Pak. Iya. Mhm. Kemudian untuk yang copper low voltage power cable sama Oke. kita juga bisa menghabiskan sekitar 15.000 ton per tahun. Oke, Dan kemudian untuk medium voltage baik itu aluminium dan tembaga, Oke. copper, kita bisa memproduksi sampai dengan 720 km per tahun. oke. Juga untuk kabel yang high voltage power cable, kita bisa memproduksi 500 km per tahun Pak Karna. Oh berarti secara kapasitas produksi Cukup besar. Cukup besar ya, Pak, ya? Cukup besar. Karena Oke. kita ditunjang oleh mesin-mesin yang memang handal dan Oke. terbaru. wah luar Dengan biasa. teknologi terbaru. Baik Pak. Ya tentunya biasanya kalau kita nih sebagai customer untuk meyakinkan customer biasanya kan customer nanya Pak barang itu sudah bersertifikat nggak gitu biasanya. Itu kita multi sendiri seperti apa nih Pak? Oke, jadi terkait sertifikasi, kita ada 2 sertifikasi, Oke. baik itu secara nasional maupun internasional. Oke. Semua produk yang diproduksi oleh Multi itu sudah tersertifikasi. Oke. Contohnya kita mendapat sertifikasi dari PLN, LS Pro Oke. PLN, kemudian juga dari CAN, kemudian untuk SNI dan LS Pro lainnya. Oke. Ada beberapa juga kita dari sertifikasi dari internasional, salah satunya adalah SAI Global dan IMS dari Oh. IAF. Kira-kira Oke, itu oke. Pak Karna. Luar biasa Pak. Berarti dengan adanya sertifikasi ini kita nggak perlu ragu lagi ya Pak ya, terhadap Betul. secara Semua kualitas produk ya, kami Pak, ya? sudah melalui Oke. Portes sertifikasi. Wah mantap nih Pak. Iya. Oke, tadi di awal Bapak sempat ngomong ya Pak ya bahwa Multi ini sempat dapat project di GIS Tambak Lorok ya Pak? Betul. Project GIS Tambak Lorok merupakan pengadaan PLN terpusat yang didukung oleh PLN WIP JBT atau Jawa Barat. Oke. Kemudian sebagai UPP-nya, unit pelaksana proyek itu dari Semarang. Kemudian diawasi oleh PLN Pusmampro Oke. dan diinspeksi oleh PLN Pusertif untuk mendapatkan sertifikasi layak operasi. Pak Oh Karna. berarti cukup ketat ya Pak ya untuk proyeknya dan kalau boleh tahu nilai proyeknya berapa ini Pak? Kelihatannya besar sekali ini. Iya, nilainya cukup besar karena ini merupakan proyek strategis nasional. Oke. Kisarannya kurang lebih 130 sampai 140 miliar. Wah luar biasa, besar juga Pak ya. Alhamdulillah. Oke Pak, mantap ini Pak. Terakhir mungkin Pak ada pertanyaan dari kau nih Pak. Bapak sudah berapa lama di Multi dan sejauh ini kerja di Multi itu seperti apa nih Pak? Saya bekerja di Multi sudah kurang lebih 15 tahun. Wah lama ya Pak ya. Ya. Gimana Pak di Multi itu Pak?
Pengalaman saya lebih banyak di QA dan QC. Oke. Kemudian juga terkait pengurusan sertifikasi, kemudian TKDN, terkait juga dengan ISO, Pak. Oke. Termasuk sertifikasi dari Kemenperin yang terkait nilai TKDN dan Siap, Pak. Lainnya. Berarti dari sisi apa ya, Bapak kan sebagai karyawan di situ berarti happy ya Pak ya? Buktinya 15 tahun nih Pak. Betul. Happy Kita ya Pak ya? cukup happy Cukup dan happy, Pak. mudah-mudahan Oke. kedepannya semakin sejahtera. Amin. Amin. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Sartono atas waktunya pada kesempatan hari ini. Semoga Multikabel ini bisa terus maju ya Pak ya. Ya. Melihat dengan besar project dan apalagi range produknya cukup beragam, ya artinya bisa memenuhi target-target pasar yang ada di baik yang lokal maupun internasional Pak ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Sartono, sehat selalu. Mungkin saya ada tambahan sedikit. Oh siapa? Memang kita Multikabel dengan manajemen kita dititip untuk selalu menjaga terkait dengan kualitas mutu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan delivery time. Delivery time kita akan melakukan delivery time sesuai dengan komitmen di awal untuk pengiriman tepat waktu. Dan yang ketiga yang paling terpenting adalah harga yang kita tawarkan cukup kompetitif Pak Karna. Oh berarti benar-benar one stop solution ya Pak ya? Iya betul. Dengan harga kompetitif, dengan kualitas yang sesuai standar. Betul. Dan target delivery yang sesuai tepat waktu ya Pak ya? Kebutuhan customer yang telah disepakati di awal. Oke siap Pak Sartono. Terima kasih Pak atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat siang untuk kawan-kawan dari forum Electric and Power Indonesia. Terima kasih. Selamat siang Pak Karna, selamat siang semua sahabat Electric dan Power Indonesia. Salam sehat selalu. Iya, nggak apa-apa. Halo, selamat pagi sahabat listrik. Pada kesempatan kali ini PT Listrik Kita Indonesia hadir nih di pameran Electric and mengenai PT Listrik Kita Indonesia. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak Ruben, kepada sahabat listrik. Udah kedengeran kok? Udah, cek. Ya. Pak Ruben boleh perkenalkan. Halo, cek.
Oke, selamat siang sahabat listrik. Pada kesempatan kali ini, PT Listrik Kita Indonesia hadir di pameran Electric at Power Indonesia. Dan sekarang saya ditemani oleh Pak Ruben. Pak Ruben boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada sahabat listrik. Ya, baik. Selamat pagi dan siang, sahabat listrik. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Ruben Andreas. Saya selaku CMO dari ptlistrikkita.com. PT Listrik Kita ini awal mula berdiri dari PT Mediantara General System Indo, induknya. Nah, PT Mediantara General System Indo ini sudah berpengalaman di bidang electrical selama 20 tahun gitu. Jadi sebelumnya PT Mediantara ini bergerak di segmen project. Nah, di mana kita pembelian untuk di partai gede, tidak partai besar gitu. Nah, untuk mencakup partai retail dan B2B, kita membuat listrik kita ini untuk di era digitalisasi sekarang gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih, mungkin sahabat listrik juga mau tahu listrikkita.com itu tuh apa sih Pak? Listrikkita.com itu e-commerce untuk spesialisasi di bidang electrical gitu. Jadi untuk biasanya kan yang kita tahu untuk di bidang kebutuhan sehari-hari ya, untuk primary gitu. Nah, kalau sekarang kita untuk khusus buat di electrical gitu. Jadi ada kebutuhan elektrik di mana customer ada membutuhkan produk-produk electrical, kabel, MCB dan yang lain-lain. Jadi tidak perlu cari di tempat lain lagi berbeda-beda. Jadi kita menyediakan, kita kumpulin nih satu tempat di e-commerce kita ini, listrikkita.com. Jadi sebagai solusi gitu loh. Jadi one stop solution lah gitu ke customer. Jadi tidak perlu cari kemana-mana gitu. Oke, Seperti iya. itu. Seperti sebelumnya mungkin sahabat listrik masih banyak nih Pak Ruben yang mencari kebutuhan elektrikal tapi melalui offline. Jadi datang ke toko-toko listrik dan saat mereka beli belum tentu juga yang mereka butuhkan tuh ada di toko tersebut. Betul. Tapi kalau di listrikkita.com itu semuanya ada, semua brand ada dan tersedia berbagai produk elektrikal yang sesuai dengan kebutuhannya ya Pak Ruben. Itu semua ada di listrikkita.com. Oke, Pak Ruben selanjutnya sahabat listrik nih mau tahu nih visi dan misi dari listrikkita.com itu apa sih Pak? Nah, visinya pertama-tama listrikkita.com ini kita ya terutama kita menjadi yang terbesar ya, terus juga yang dapat diandalkan, terus juga kita juga mau melengkapi semua brand-brand dan kebutuhan electrical komponen lah gitu. Jadi kalau untuk visinya kita mau menyediakan untuk after sales, untuk garansi dan untuk waranti juga termasuklah di dalamnya gitu. Jadi kita mau yang e-commerce yang terpercaya gitu. Terpercaya, terlengkap untuk semua kebutuhan elektrikal tentunya ya Pak. Oke, selain visi dan misi, kenapa sih Pak kita harus belanja kebutuhan elektrikal di listrikkita.com? Jadi satu ya, kalau di listrikkita.com kita belanja online terutama ya. Jadi untuk menghemat waktu. Jadi kita tidak perlu yang di Jakarta di mana macetnya luar biasa ya. Jadi kita bisa belanja lewat online, kita bisa purchase lewat online, mau beli retail maupun partai besar gitu. Dan juga tidak perlu tak khawatir di listrik kita itu semua produk yang kita filter itu pasti kita bermutu gitu. Jadi jangan khawatir kalau takut barangnya tidak original, ya bergaransi kita, resmi ya. Betul. Langsung dari sumbernya gitu. Iya, betul. Jadi udah tersertifikasi ya Pak Ruben ya. Betul. Oke, selanjutnya nih Pak. Untuk konsep belanja dari listrik kita ini ada dua. Ya. Bisa dijelaskan Pak antara B2B dan B2C. Nah, yang kita tahu kan selama ini B2C ya kalau belanja online. Ya. Jadi ya biasa kita belanja add to charge, melakukan payment dan segala macam. Nah kalau kita di e-commerce kita ini kita buat ada satu lagi layanan B2B namanya, business to business. Business to business itu apa? Itu bila jika kita ada kebutuhan yang melebihi dari pembelian yang biasa retail. Ya, dalam jumlah yang besar. Ya, jumlah yang besar gitu.
Nah, itu bisa melewati B2B ini, layanan B2B ini. Jadi untuk pembelanjaan banyak bisa langsung upload untuk purchase ordernya, maupun bisa PO langsung. Kita ada menyediakan di platform listrik kita ini untuk membuat purchase order bila kita tidak ada sistem sendiri gitu. Dan kita juga menyediakan untuk invoice faktur pajak gitu, segala macam gitu. Oke, jadi udah lengkap dengan faktur Udah lengkap. pajak dan lain-lainnya. Udah lengkap. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak Ruben. Di listrikkita.com itu ada produk apa aja sih Pak? Mungkin banyak banget nggak bisa disebutkan, tapi bolehlah di-spill sedikit-sedikit kepada sahabat listrik. Oke, jadi di listrik kita itu kita menjual seperti salah satunya ada produk lighting, sensor, terus juga saklar buat di rumah, stop kontak gitu. Dan juga untuk kebutuhan di industri seperti ya renewable energy, ya kita tahu sekarang lagi ngetrennya solar panel ya. Iya. Solar panel, terus juga kita ada untuk beberapa item kayak EV charging. Oke, EV udah charging. berbicara dengan kendaraan listrik ya, yang saat ini kendaraan lagi listrik sekarang lagi booming gitu. lagi booming ya Pak. Betul. Oke, jadi tidak hanya produk-produk elektrikal, malah dari alat kendaraan listrik seperti motor dan sepeda listrik, Betul. sampai juga pengecasan EV charging Betul. dari Schneider Electric juga tersedia di listrikkita.com. Betul. Wah, sangat lengkap banget. Oke, selanjutnya nih Pak. Benefit apa aja sih yang bisa kita dapatkan? Mungkin kita ada gratis Ya. ongkos kirim dan lain sebagainya, bisa dijelaskan Pak Ruben? Ya, jadi kalau di listrik kita itu belanja online ini jangan khawatir untuk biaya untuk pengiriman. Kalau dari kita itu selama di Jabodetabek kita free delivery. Tapi untuk di luar kita lagi ada promo nih sekarang di bulan Agustus ini. Promo Untuk apa tuh Pak? free delivery di nasional. Jadi mau dimanapun di Indonesia kita kirim gratis. Gratis gitu. ongkos kirim Betul. ke seluruh Indonesia selama Betul bulan sekali. Agustus aja ya Iya, Pak Ruben? betul. Wah, jadi sahabat listrik bisa langsung belanja. Selain itu Iya. ada apa lagi Pak? Jadi kita bisa melakukan payment lewat virtual account, credit card, gitu. Jadi banyak macam lah gitu yang kita bisa lakukan di untuk payment gitu. Jadi kalau untuk layanan B2B itu kita bisa negosiasi untuk masalah di payment gitu. Jadi itu kita fleksibel gitu. Iya, oke. Iya. Selain metode pembayaran, juga layanan pengiriman juga tersedia banyak ya Betul. Pak Ruben ya? Jadi sesuai dengan pilihannya. Brandnya Iya. juga banyak Nah, ya. banget. Untuk sekarang Ya. ya kita baru beberapa sih yang kita sudah masukin di brand ini. Tapi ya cukup banyak, dari kita 4-5 brand jadi sekarang sudah banyak gitu. Sudah banyak yang bergabung di Betul. listrikkita.com. Karena listrik kita kan sebagai dropshipper. Ya. Jadi dari prinsipal brand-brandnya pun datang untuk ibarat kata itu titip jual. Iya, betul. Kita bantu promosikan lewat digital gitu. Iya. Nah, mungkin juga sahabat listrik ingin tahu nih kayak kantor kita di mana, terus gudang kita di mana, bisa Oke. dijelaskan Pak Ruben? Untuk PT Listrik Kita Indonesia ini head office-nya ada di Citra Tower Kemayoran lantai 15. Itu di Jalan Benjamin Sueb. Dan untuk kalau gudang kita ada di Pergudangan Grisdayu Bispak Cakung. Jadi ya kalau memang butuh support dari kita bisa kunjungan ke kantor kita, head office kita gitu. Iya, kita sangat menunggu ya Iya. kehadiran dari sahabat listrik untuk datang nih di kantor kita atau mau lihat produk-produk juga Konsultasi, boleh ya. Ya, konsultasi pun juga bisa gitu. Iya, Jadi melihat barang secara fisik juga bisa ya Pak betul, Ruben? bisa gitu. Oke, terakhir nih Pak Ruben, pasti kita juga punya sosial media. Di sini Betul. aku mau sampaikan kepada sahabat listrik, mungkin sahabat listrik yang ingin tahu banget nih mengenai informasi promo-promo Update, tentang listrik kita, bisa banget nih kunjungin Instagram @_listrikita. Atau mungkin sahabat listrik juga ingin tahu kayak cara pemasangan atau mengenai instalasi-instalasi lainnya, bisa banget kunjungin YouTube Listrik Kita. Nah, namanya YouTube Listrik Kita juga Pak Ruben. Iya, oke. Jadi sangat lengkap untuk sosial medianya. Kita ada di LinkedIn, Facebook, Instagram, banyak banget pokoknya. Jadi bisa boleh langsung di-follow. aja diikuti. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir kalinya kepada sahabat listrik Pak Ruben? Paling ya mau disampaikan, jangan lupa datang ke booth kita di A1 1102, mampir untuk produk experience gitu. Iya, karena banyak banget promonya selama pameran Dan Electric and promo-promo. Power Indonesia ini berlangsung di Jexpo Kemayoran. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ruben untuk waktunya. Terima kasih juga untuk sahabat listrik yang udah mau meluangkan waktunya melihat kita ya Pak Ruben ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Terima Ruben. kasih. Terima Selamat kasih, siang. Bu.
Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa, hari yang luar biasa. Jadi hari ini di event Indonesia Energy dan Engineering series di 2024. Yes. Saya ditemani oleh Pak Heri Wahyu selaku GM manufacturingnya, GM untuk quality assurance di PT Supreme Cable Tbk. Sambil kita ini ya ngobrol, kita pengen tahu nih tentang Supreme Cable. Mohon Pak, tolong dijelaskan nih Pak terkait Supreme Cable. Baik Pak Kin, terima kasih. Namun sebelumnya mungkin ada baiknya kita bisa lihat company profile kita. Bisa diputar dulu videonya. Indonesia is a country that is very rich in natural resources and is becoming a developing country. Therefore, we, Supreme Cable, as the largest cable manufacturing company in Indonesia, also continue to support the sustainable development of Indonesia. With more than 51 years of experience, cables are made by a professional team and high-quality raw materials. Guided by professionalism, integrity, and dedication to excellence. We specialize in a wide range of products ranging from building wire, low-voltage cables, medium-voltage cables, high-voltage cables, fiber optic cables, solar cables, and others. We are also equipped with international standard certificates and also continue to maintain the best product quality. Our connectivity knows no boundaries, united by a commitment to a stronger and better Indonesia. Supreme Cable stands as the largest and most trusted cable manufacturer in the country. We are also the epitome of quality and trust, delivering on our promise to connect every aspect of a developing Indonesia. Turning dreams into brilliant results, we stand firm in our mission and focus on balancing nature and minimizing adverse impacts on the environment. We also prioritize sustainable energy, occupational safety, and health, believing that a healthy environment is the foundation for a better life. Supreme Cable, quality cable you can trust. Itu gambaran atau video company profile Supreme Cable. Baik. Untuk sejarah singkat, Supreme Cable produsen terkemuka untuk kabel di Indonesia. Singkat sejarahnya seperti ini Pak Kim, bahwa perseroan ini didirikan di 1970. Tepatnya adalah di 9 November. Dan 2 tahun setelahnya, tepatnya di 2 Oktober 1972, pertama kami didukung oleh Furukawa Electric Jepang, pertama kali untuk di Indonesia Supreme Cable memproduksi kabelnya sendiri di Indonesia. Dan di 1982, kami mencatatkan saham kami di Bursa Efek Jakarta. Oke, go yang public ya. Yang saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia. Tahun berganti tahun, perkembangan kami demikian meningkat. Bukan hanya di satu lokasi. Tadinya hanya di Danmogot. Oke. Nambah lagi di Bekasi 1, nambah lagi di Cikarang menjadi 3, nambah lagi di Tangerang jadi 4. Satu lagi tambahan di Balaraja. Jadi saat ini kami mempunyai ada 5 lokasi pabrik. Begitu Pak Gini. Oke, jadi ini cukup menarik ya. Jadi Sukaku udah berdiri dari tahun 1972, genap udah 52 tahun. Dan juga ini perusahaan sudah go public dan juga memiliki 5 lokasi pabrik. Yes. Artinya punya kapasitas yang lumayan besar ya ini. Besar sekali. Oke. Terkait ini Pak, kita sudah tahu secara singkat tentang Supreme Cable. Terus apa saja Pak secara keunggulan Supreme Cable itu? Keunggulan Supreme Cable cukup banyak.
Dan boleh dibilang banyak sekali. Satu, tadi yang kita bisa lihat di videonya tadi, bahwa varian produk kita itu banyak sekali kabel. Baik itu building wire, low voltage, medium voltage, high voltage, optik, untuk bare conductor, dan semuanya itu kita bisa memproduksi. Dan didukung juga sertifikasi produk. Baik itu SNEIC, SPLN, Steelkey, Singapura standar kita pakai TÜV, UL, itu semua melengkapi untuk varian produk yang kami punya. Itu adalah salah satu keunggulan. Keunggulan yang lain, kami sudah lebih dari 51 tahun punya pengalaman memproduksi kabel, fokus di produksi kabel lebih dari 51 tahun. Bahkan nanti di Oktober tanggal 2 itu menjadi 52 tahun. Artinya kami mempunyai kekuatan bagaimana memproduksi kabel yang baik. Yang ketiga, kelebihan yang lain nih Pak Gini, adalah kapasitas produksi. Bisa kita bayangkan bahwa kami mempunyai 5 lokasi yang berbeda, memproduksi kabel semua, kami mempunyai kapasitas yang sangat besar. Itu keunggulan kami. Keunggulan yang lain, peralatan uji yang komplit. Kebetulan saya sendiri adalah di area quality insurance. Sebagai contoh nih, mungkin di Indonesia hanya satu-satunya yang kami mempunyai shielded room untuk pengujian tegangan tinggi, punya 2. 2 Pak ya? Iya. Untuk ini ya, satu ujiannya. dengan merek Amerika, Oke. itu sampai 300 kV. Tambahan yang baru, merek Jerman, itu sampai 350 kV. Mungkin satu-satunya di Indonesia. Kenapa kami begitu concern di situ? Kami mau memastikan bahwa kabel yang kami produksi sebelum kami kirim ke customer adalah kabel yang sesuai, yang kualitasnya sesuai standar. Demikian juga untuk uji mekanik, terus uji khusus. Kami dilengkapi alat-alat di area kami. Contoh bahwa untuk uji rutin seperti smoke density, UV resistant, itu kami punya. Bayangkan Pak Gen. Jadi kami untuk komitmen kami untuk memproduksi kabel ini benar-benar disupport oleh manajemen Supreme Cable. Juga atas dukungan supplier kami ya. TMS nih, salah satu contoh. TMS sebagai supplier atau produsen konduktor, baik itu CU atau AL, posisinya yang kebetulan kami punya share di sana, posisinya hanya di satu sekat di sebelah kami. Samping-sampingan ya, samping-sampingan. Jadi bagaimana? Kecepatan pengiriman, akurasi, pasti kami punya nilai tambah di situ ya. Itu sebagai keunggulan juga. Tim engineering yang kuat, Supreme Cable boleh kami pastikan bahwa kami bangga kami punya tim yang kuat di engineering. Nah, terus keunggulan yang lain Pak Kim, jaringan distribusi hampir di semua kota besar yang ada di Indonesia itu kami punya. Artinya pada saat mendapatkan Supreme sangat mudah lah ya. Ya, artinya ada customer kami yang di luar sana, yang di kota jauh dari Jakarta tidak harus mengkontak kami, silahkan di distributor kami di setiap kota ya. Mungkin ada tambah satu lagi Pak Gin, keunggulan yang lain. Kami kan sudah punya pengalaman supply ya ke proyek-proyek besar, proyek-proyek seperti Suramadu, yang lain. Nah, yang terakhir adalah kereta cepat. Luar biasa ya. Jadi kalau keunggulan Supreme tadi ya
ini yang sangat dibutuhkan banyak kontraktor, yaitu variasi produk, sertifikasi tentunya ya. Tentunya juga untuk proyek menunjang proyek-proyek besar delivery. Makanya tadi ada 5 perusahaan ya. Lalu peralatan uji untuk pemastian. Kalau peralatan ujinya meyakinkan, udah pasti produknya juga pasti terpercaya. Oke, lanjut Pak. Kira-kira ini kan terkait sustainable and even ini ya, renewable energy. Apa sih inovasi produk yang sudah dilakukan oleh Supreme Cable nih Pak? Kita pengen tahu. Ya pasti kami informasikan tadi bahwa kami punya tim engineer yang kuat. Kami selalu mengikuti inovasi-inovasi yang kebutuhan pasar itu seperti apa sih? Bahwa teknologi perkabelan itu seperti apa? Kami harus ikutin. Termasuk perubahan standar yang di pasar itu seperti apa? Kami harus ikutin. Nah, untuk itu kami selalu ready. Oh, pertanyaan Pak Kin tadi untuk yang renewable energy ya, itu kami sudah memproduksi panel solar cable, dan juga charging mobil ya, untuk charging EV charging. EV charging listrik ya. Yes. Dan saat ini tahap pengembangan adalah railway untuk kabel kereta, juga wind power. Kita juga saat ini baru tahap pengembangan, tapi kita concern juga di situ. Oke, luar biasa. Jadi menunjang dari kebutuhan Indonesia yang sustainable even ini, yaitu energi terbarukan, Supreme Cable sangat banget peduli ke sana dan bisa mensupport ya. Yes. Oke Pak, ini banyak yang nanya juga kan, apa sih perbedaan antara Supreme Cable dan yang lainnya Pak? Mungkin bisa Kami harus ulang lagi, sama yang penjelasan pertama, bahwa kami mempunyai 5 pabrikan lokasi yang berbeda. Artinya kami punya kapasitas yang besar, yang belum tentu dimiliki oleh pabrikan lain. Itu pertama. Kedua, kami mempunyai ruang diskusi dan solusi. Jadi untuk customer kami, kebutuhan mereka apa, aplikasi di lapangan seperti apa, termasuk juga spesifikasi kabelnya seperti apa. Silahkan kita menyiapkan diri untuk menjadi solusi yang tepat bagi customer kami. Jadi kami menyiapkan diri, kami hadir untuk membawa solusi. Oke, baik, luar biasa. Jadi Supreme Cable selain memberikan produk juga, tapi juga menyediakan ruang diskusi interaktif dengan customer, sehingga customer bisa menentukan konstruksi spesifikasi yang lebih tepat ya Pak ya. Jadi efisien. Jadi tidak secara yang harusnya sekian, tidak terlalu membengkakkan gitu ya, kira-kira begitu. Oke. Ini kita waktu juga terbatas. Jadi nanti kalau untuk informasi produk dan diskusi lebih lanjut, silahkan bisa mengunjungi booth Supreme di Hall A1 nomor 1201. Jadi di Hall A1 021 dan dapat menghubungi marketing kami Supreme Cable. Saya ucapkan terima kasih Pak Heri atas waktunya. Luar biasa sekali, terima kasih. Selamat siang.
Ladies and gentlemen, this is from Wang Hao of Xihari, Xi'an High Voltage Operator Research Institute. I'm very glad to give you an introduction of the testing part of Xihari. My presentation consists of 3 parts: general introduction, testing capability, and previous achievements. For the first part, Xihari was founded in 1958. We are an independent third-party laboratory. We can perform testing and inspection for electrical equipment, both AC and DC, more than 110 types of electrical equipment, including circuit breakers, switch gear, Gs, converter valves, generator circuit breakers, disconnectors, transformers, instrument transformers, reactors, surge arresters, capacitors, insulators, earthing switches, and fuses, etc. From low voltage to ultra high voltage, 1100 kV. Xihari is accredited in accordance with ISO and IEC 17025. We are accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment, which is also called CNAS. CNAS is a member of International Laboratory Accreditation Corporation. We always call it ALAC. And there is an ALAC Mutual Recognition Agreement. The purpose of this MRA is to remove the need for additional testing and realize the goal of testing once accepted everywhere. More than 800 standards accredited and authorized for Xihari by CNAS, including more than 220 IEC standards. You can easily download the testing scope on the website of Xihari or send emails to thislab@xihari.com for inquiry. Xihari has 5 China quality inspection and testing centers. They are China Quality Inspection and Testing Center for high voltage apparatus, transformer, insulator and surge arrestor, power capacitor, and China Quality Inspection and Testing Center for smart electrical equipment. Xihari is an IEC EE certification body testing laboratory and ASTA recognized testing laboratory. We have many experienced experts. For example, we have an expert who is the chairman of IEC TC22 SC22F, and another expert who is the vice chairman of IEC TC99. Actually, there were about 50 engineers of Xihari who are working as IEC experts in IEC standardization work. Xihari is China High Power Testing Liaison member and secretariat, and member of Asian Meeting of High Power Laboratories. And CHPTL is the applicant of STL. This is a picture of the meeting of AMHPL, which was held in Xihari last December. The experts from Japan, Korea, and China, they came to Xi'an to discuss about the technical issues. After more than 60 years development, now we have 4 testing centers in 4 different cities of China. Besides Xi'an, we also have testing centers in Shenyang, Changzhou, and Qingdao.
For Shenyang Transformer Research Institute, this lab focuses on the testing and inspection of transformers, reactors, and instrument transformers. For Xihari Changzhou Company, this lab focuses on the testing and inspection for medium voltage switchgear and circuit breaker testing and inspection. And for Qingdao Testing Lab, this lab focuses on the marine electrical equipment testing. The second part is Xihari's testing capability. For circuit breaker and switchgear, we can perform making and breaking tests at 50 Hz and 60 Hz. For medium voltage, we can provide a very large short circuit current together with the TRV required in the standards. And we can also perform the making and breaking tests for 1100 kV and 120 kE, the circuit breakers. And for the large generator circuit breaker, we can perform the tests for the rated voltage is 31.5 kV and the short circuit current is 210 kE. And we have also performed the tests for DC circuit breakers. For dielectric test, we are able to conduct a test for 1100 kV electrical equipment, both AC and DC. The maximum power frequency voltage we can provide is 1950 kV, and the maximum impulse voltage we can provide is 4800 kV, and the maximum DC voltage is 2500 kV. For the environmental test, we can perform the high and low temperature test, high altitude dielectric test, artificial pollution test, cyclic humidity test, and S-coding test, and etc. We put the test objects into our environmental test lab to simulate different kinds of climate conditions to see the performance of the test objects. It is also possible to perform the temperature rise test, mechanical test, and EMC test in Xihari. For transformer, instrument transformer, and the reactor, we are able to perform routine test, type test, and special test for AC and DC 1100 kV and below. The maximum short circuit current testing capability for transformer is 500 kV and 400 MVA. And for insulator and surge arrestor test, we can perform all kinds of tests of rated voltage 1100 kV, both AC and DC and below. And it is possible to perform the test of capacitors, converter valves, and low voltage apparatus in Xihari. This is a bird view picture of the lab in Xi'an. Actually, the area of this lab is more than 130,000 square meters. And next, I would like to show you some pictures of our main testing facilities. This is a picture of short circuit generators. We have 7 short circuit generators in total in Xihari, 1 in Changzhou lab, 1 in Qingdao lab, and 5 in Xi'an lab. The maximum power of each generator is 6,500 MVA, and it can function at 50 Hz and 60 Hz. We can use them separately
and we can also use them both together to provide a larger power. This is a picture of a synthetic test circuit. We perform the making and breaking tests of high voltage circuit breakers using the synthetic test circuit together with the generator system. This is a dielectric testing lab. We perform the power frequency voltage, lightning impulse voltage, and partial discharge test in this lab. This is the environmental test lab. And this is a lab in Shenyang city. This is a lab in Changzhou. And this is a generator in Qingdao. Here's some videos during the test. This is the internal arc test for the switch gear and internal arc test for instrument transformer. And this is the arc between the contacts of these connectors taken by high-speed camera. The third part, previous achievements. Actually, we issued more than 6,000 test reports last year, and more than 1,000 test reports were issued based on IEC standards. And we performed many tests for ABB, Siemens, Schneider, the famous international companies. And here is some achievements of Shihari with the test we conducted before. And more than 50 test objects are transferred and tested every day in an ordered manner in Shihari. With the help of ERP software, data collecting system, test report system, and intelligent testing methods, the tests every day are quite efficient. And all the test reports are in electronic edition. As we all know, in China, electrical industry has been developing very rapidly, and the high testing quality of Shihari ensures the high quality of electrical equipment in China. And we have cooperation with some international enterprises and the certification institute, and of course, many Chinese manufacturers and the testing institute around the world. Here are some pictures that shows we have the cooperation with other countries around the world. We have cooperation with GCC Lab, EEHC of Egypt, and the Chile guests visited Shihari, and the guests from Saudi Arabia also visited Shihari. And this is picture with the Transco company of UAE. And here we are in the Indonesia for exhibition. So you can see we have some cooperation with PLM Positive. Actually, we firstly signed the MOU with PLM Positive since 2017. And the personnel communication between the two labs are quite frequent. In conclusion, Shihari is willing to go together with the world and for a better future. This is the end of my presentation. Thank you very much.
Good afternoon, everyone. My name is Phil, and our company is Jiangsu Cleanyuan Clean Energy from China. And it's a great pleasure to have the opportunity to be here for you guys to walk through by the topic of maximizing the use of combustible gases to achieve clean energy. As a clean and efficient way of energy utilization, gas power generation occupies an important position in the modern energy systems. And it is important in terms of cleanliness and environmental production, peak shifting, and energy efficiency, economic development and the security of power supply, elevation of energy pressure, and optimization of energy structure. So we may ask, what are combustible gases? Mainly is common combustible gases include natural gas and hydrogen, carbon monoxide, and methane. And these gases, under specific circumstances, will react chemically with oxygen in the air to produce flame and beat. So for the world's gas utilization, the results are remarkable. Because gas as a clean and low carbon form of energy is of great significance in promoting transformation of the world's energy structure and reducing environmental pollutions. So in the field of industry, there are diverse sources of combustible gases. And in different aspects, there are different resources. The first one is naturally occurring gases, such as natural gas, associated petroleum gas, CBM, and shale gas. And some of them are from industries like chemical tail gases. In the industry like ferroalloy tail gas and yellow philosopher's gas. And there are other aspects such as biomass gas and stain gas. So how do we achieve efficient utilization of combustible gases? The first one is to strengthen technological research and development in innovation to improve the efficiency of combustible gases. And second, to promote the widespread appreciation of combustible gas utilization technologies. And third is to establish a sound systems so that to collect and storage the transportation of combustible gases to ensure a supply line. Our company, Jiangsu Cleanyuan, cooperates with Shengyuan Gas Power Machinery and China State Shipbuilding to supply a high-power gas gensets. And the 40,000 kilowatt gas engine was awarded by the National Energy Administration of China as the first site of major technology equipment in the field of energy. And this is the basic company profile of Shengyuan Gas Power Machinery. As a pioneer of gas-fired power generation in China, Shengyuan has been developed in high-power gas for over 30,000 years, and the single unit power can be from 250 kilowatts to 4,000 kilowatts. It is China's largest single unit power and wildest power. And we are actually the only manufacturer of high-power gas-fired gas engines in China. As an integrated supplier of efficient and clean gas utilization, we can provide complete gas desulfurization and purification treatment systems and provide complete sites of gas power generation systems. And in the next, we will walk you through by the leading technology of gas-fired internal combustion of our company's products. There are 4 aspects. The first one is cylinder direct injection hybrid technology, and the second is automatic air-fuel ratio control technology. The third is layered combustion. The fourth is new pre-combustion chamber, and the fifth is Lindbergh combustion. For the high-power gas gensets, we can provide the rated power from 1,050 kilowatts to 4,000 kilowatts with different engine model and displacement. The first parts of our advantages
is high power generation efficiencies, with the power generation efficiencies around 42 to 44%. And next is the cleanness. The out gas that we produced from our gas engines can be in a very low technical parameters. And third is the safe and reliable performance of our gas engines. With military quality and easy maintenance, there is no flashbacks or explosions in the air intake systems, and the cylinder will discharge temperature below than 500 degrees, and with a high reliability of components. Also, with the good sudden load performance, there will be a fast response to power change and high power margins. So it will develop into a strong ability to withstand sudden changes in load. Also well adapted to high altitude and well adapted to high content of hydrogen gases. And next, we will briefly walk you through by a project that we have been applied in China. This is a project about 20 plus 3 megawatts of gas power generations. And the main gas source will be semi-coke gas. The equipment we used were 3,000 kilowatts gas gensets, which was first applied in China with a high efficiency. There will also be a gas purification equipped by our project because the gas source of this project is not clean enough to directly inject into the gas engines. So the purpose of the purification system is to meet the gas requirements of gas engines so that we can obtain a clean and energy-saving gas resource. In this project, there will be several advantages of internal combustion gas power generation. The first one is it has a good economic performance and high efficient energy saving. There will be also low carbon, environmental friendly, and flexible operation. The safety and convenience is also the priority of our gas engines. The project highlights as a high-tech enterprise in China, we have provided 400 kilowatts gas internal combustion engines. And we also have two very professional corporate manufacturers, which I have mentioned before. The first one is the China State Shipbuilding Corporation, and the second is the Shengyuan Gas Power Machinery. As for the process of this project, there are two main processes of purification and power generation. For the purification process, there will be a semi-coke gas, which will be cooling, and so that the coke can be trapping with pressure convening and white biochemical desulfuration, demethanation, and dehydration. We will get a clean gas source for the gas engines to generate power. And for the power generation, our gas engine will output 10 kilovolt high voltage electricity so that the customers can be chosen to upload it to the grid or for domestic use. Different aspects of application of our high power gas gensets. There will be oil field industry, power peaking, and emergency power, independent power grid and biogas power generation, biomass power generation, and chemical industry and CBM industry.
Thank you, that's all. And our booth is at D29027. If you are interested in our gas genset products, you can come for more further information.